Esa, kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk pembelajaran ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Tolong pimpin doa dulu, ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah. baiklah kita sebelum memulai pertemuan pada hari ini, kita minggu belakang sudah belajar tentang sel ya. Ayo, siapa yang masih ingat apa pengertian sel? Ya, Wardania. Izin menjawab, Ya. sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ya, benar sekali ya. Jadi sel adalah unit terkecil ya, struktur kecil dari makhluk hidup. Siapa yang bisa menjawab apa pengertian jaringan? Apa pengertian jaringan? Dan bentuk sama. Iya. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan dari sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi dan bentuk yang sama. Untuk mempelajari hari ini ya, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis struktur jaringan pada tumbuhan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Dengan menggunakan metode discovery learning, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi jaringan pada tumbuhan dan menganalisis struktur jaringan pada tumbuhan. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kalian kan pasti pernah melihat pohon ya, dari kecil kemudian sampai yang ke tinggi. Mengapa tumbuhan itu bisa tumbuh tinggi, nak? Mengapa tumbuhan bisa tumbuh tinggi dari kecil sampai ke tinggi dan kemudian berkembang, bercabang? Ya. Nah, untuk itu mari kita simak video pembelajaran berikut ini.
selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Selama pandemi, tumbuh akar yang kuat hingga pohon berbunga dan berbuah. Tahukah teman-teman kenapa tumbuhan bisa tumbuh semakin tinggi dan besar? Hal tersebut terjadi karena sel pada tumbuhan aktif untuk membelah diri. Sel-sel tersebut akan berkumpul dalam jumlah banyak dengan bentuk, fungsi, dan sifat yang sama sehingga menjadi sebuah jaringan. Lalu, apa sajakah jenis jaringan pada tumbuhan yang membuat tumbuhan menjadi besar dan tinggi? Nah, untuk mengetahui jenis-jenis dan fungsi jaringan pada tumbuhan, berdasarkan tipe dan fungsinya, jaringan pada tumbuhan terbagi dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yuk kita bahas satu persatu. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem memiliki dinding sel yang tipis, nukleus yang besar, bersitoplasma padat, vagula kecil bahkan hampir tidak ada, dan selnya tidak menyimpan cadangan makanan. Jaringan meristem ini memiliki sifat totipotensi yang tinggi, yaitu kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Nah ya. Apakah kalian menyimak tadi? Dari pengamatan kalian menyimak tadi. Setelah menyimak video pembelajaran di depan kelas, pasti kalian punya pertanyaan. Ya, nah silakan kalian tuliskan pertanyaan di dalam buku kamu dan ini untuk menjadi bahan untuk kita diskusi nanti ya. Silakan buat daftar pertanyaannya, tulis di kertas kalian. Silakan. Sudah dibuat daftar pertanyaannya, nak? Sudah. Ya. Kalau sudah, silahkan kalian membentuk kelompok diskusi. Dan Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini untuk kalian isi ada 5 soal esai dan 5 soal pilihan ganda. Yang untuk esai kalian kerjakan secara berkelompok, ya, kerjakan diskusi, kerja kelompok, dan untuk yang 5 soal kalian untuk pekerjaan individu. Dibagikan dulu. Nah, di situ kan kalian tadi sudah membuat daftar pertanyaan untuk bahan diskusi. Kalian jawab dulu yang di LKPD-nya ya. Kalian diskusikan. Nanti setelah didiskusikan kita presentasikan ke kelompok masing-masing. Mungkin setiap kelompok ada kesempatan menjawab satu pertanyaan dan kelompok lain boleh bertanya. Kalian sekarang silakan berdiskusi ya. Buka bukunya, untuk panduannya kalian boleh buka HP-nya. Ya kan, buka HP, kalian mau lihat internet. Dan buku penunjang ya. Boleh bukunya banyak-banyak, tidak apa-apa.
Waktunya 20 menit cukup. Ya. Silakan obrolkan dengan kawannya pertanyaan satu dan apa ini kalian ini jawab soal-soal ya. Silakan diobrolkan masalahnya dijawab. Silakan. Silakan berdiskusi. Jawab dulu yang kalian mengerjakan diskusi sambil ibu menampilkan slide PPT ya. Silakan bekerjasama pas diskusi tinggal katakan ya apa ya iya dijelaskan lebih bagus. Jadi pas pemaparan dijelaskan lebih bagus. Kemudian menyusun oleh praktek. Kelompok 1 mana? Kelompok hijau ya. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok. Kelompok hijau yang Sari, silahkan jawab pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Ya, benar sekali ya. Jadi, jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Ada satu pertanyaan. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Nama kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Sakila Raudatujana dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, di manakah letak jaringan meristem? Ya. Dia bertanya di manakah letak jaringan meristem itu? Saya menjawab, jaringan meristem berada pada bagian tumbuhan yang masih muda seperti pada ujung batang dan ujung akar. Ya, benar sekali ya. Jadi, jaringan meristem itu terletak pada ujung batang dan ujung akar. Di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Ya, Ida. Nama saya David Diana. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Apakah perbedaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Ya, pertanyaannya adalah pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perbedaannya ya. Silakan jawab Ida Fitriani. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Apakah perbedaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan primer menghasilkan tunas dan akar yang panjang, sementara pertumbuhan sekunder akan menambah ketebalan batang atau lingkar tanaman. Dua tadi ya. Yang dibahas adalah contoh kedua. Ya, jadi pertumbuhan primer itu menghasilkan tunas dan akar yang panjang, sementara pertumbuhan sekunder adalah menambah ketebalan pohon ya, batang dan lingkar tanaman. Jadi kalau kalian lihat tanaman yang semakin membesar itu adalah karena aktivitas dari meristem sekunder. Kalau tumbuhannya tumbuh meninggi, itu adalah aktivitas meristem primer. Kalau mudah lihatnya aktivitas primer itu kalian lihat di pertumbuhan tanaman monokotil, misalnya pada jagung, ya dia kan tinggi. Silakan bacakan soalnya nomor 3. Jelaskan tentang 4 jenis jaringan dewasa. 1. Jaringan pelindung yang terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar tumbuhan yang menutupi dan melindungi seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan jaringan gabus adalah jaringan yang terbentuk apabila jaringan epidermis mengalami kerusakan. 2. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar membentuk tubuh tumbuhan yang dapat ditemukan pada hampir setiap bagian tumbuhan. 3. Jaringan pengokok berfungsi untuk menunjang dan menguatkan bentuk tumbuhan karena sel-selnya memiliki jenis sel yang kuat dan telah terspesialisasi bentuknya. 1. Jaringan parenkim adalah jaringan yang dinuklearnya menebal secara tidak merata, memanjang, memberikan dukungan mekanis dan fleksibilitas pada tumbuhan. 2. Jaringan parenkim. 4. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang memiliki fungsi sebagai sistem transportasi mineral, air, dan hasil fotosintesis. Ada 2 macam jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Ya. Jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus, ya kan? Kemudian jaringan parenkim. Apa tadi jaringan parenkim? Jaringan dasar pada pembentuk tubuh tumbuhan. Dia terdapat di seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan bentuk tumbuhan. Ya, untuk menunjang dan menguatkan bentuk tumbuhan. Jadi tumbuhan itu walaupun dia masih kecil, dia sudah bisa menyokong tubuhnya ya, walaupun dia masih kecil. Kemudian yang keempat, jaringan pengangkut merupakan jaringan yang memiliki fungsi sebagai sistem transportasi mineral, air, dan hasil fotosintesis. Ada 2 macam jaringan pengangkut ini, apa saja? Xilem dan phloem. Jaringan xilem dan jaringan phloem. Dari sini diri. Sudah dijawab ya, kelompok 5. Kelompok lain mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Di mana letak jaringan parenkim pada tumbuhan? Izin menjawab, jaringan parenkim terdapat pada sebagian besar tubuh tumbuhan. Pada bagian tertentu, sel-sel parenkim terdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, mesosofil, endodermis, dan fascikel. Ya. Jadi letak jaringan parenkim pada tumbuhan itu di mana ya? Jaringannya terdapat pada bagian besar tubuh tumbuhan. Jadi parenkim
jaringan parenkim itu terletak di hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada bagian tertentu, sel parenkim terdiferensiasi menjadi epidermis, mesofil, endodermis, dan perisikel. Dari pemaparan jawaban pertanyaan dari LKPD yang masih ingin tanyakan, itu untuk tugas mandiri. Sambil kalian menjawab soal mandiri, sambil ibu tampilkan slide PTT ya. Di bawahnya ada gambar parenkim. Itu jaringan pengangkut yang kalian sebutkan tadi, silem dan floem. Adalah gambar meristem apikal dan meristem. Apikal itu terletak di bagian ujung batang. Di dalam meristem apikal ini ada primodia daun, kemudian ada meristem axilla. Kemudian di atasnya ada meristem apikal. Yang dikatakan meristem apikal itu adalah yang ini yang ya. Kalau yang di sampingnya ini calon bakal daun ini namanya primodia daun. Kemudian yang untuk meristem lateral itu terletak pada ujung ujung akar. Ini yang dikatakan apikal meristem. Bagian ujung akar. Kemudian di sini ada jaringan silem, ada floem. Sampai kalian menjawab soal itu, akan ambil soal ya. Soal itu baca boleh bu? Langsung jawab. Untuk biaya pembelajaran kita simpulkan sama-sama ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini?
Siapa? Ya, Dina. Silakan baca kesimpulan hari ini, Dina. Kesimpulan dalam masih muda seperti pada ujung batang dan ujung akar. Batang pohon semakin lama semakin membesar karena adanya aktivitas kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah ke arah luar. Jaringan meristem memungkinkan penambahan jumlah sel-sel di bagian organ tumbuhan sehingga menyebabkan tumbuhan menjadi tinggi dan besar. Pertumbuhan primer menghasilkan tunas dan akar yang panjang, sementara pertumbuhan sekunder akan menambah ketebalan batang atau lingkar tanaman. Jaringan pelindung yang terdiri dari 1. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar tumbuhan yang menutupi dan melindungi seluruh bagian tumbuhan. 2. Jaringan gabus adalah jaringan yang berbentuk apabila jaringan epidermis mengalami kerusakan. 2. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tubuh tumbuhan yang dapat ditemukan pada hampir setiap bagian tumbuhan. 3. Jaringan penyokong berfungsi untuk menunjang dan menguatkan bentuk tumbuhan karena sel-selnya memiliki dinding sel yang kuat dan telah terspesialisasi bentuknya. 1. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang dinding selnya menebal secara tidak merata, memanjang, memberikan dukungan mekanis dan jaringan pengangkut yaitu silem dan flum. Silem adalah pembuluh kayu yang berperan mengangkut air dan mineral dari akar untuk diantarkan ke daun. Flum adalah pembuluh tapis yang berperan mengangkut dan menyalurkan zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel dari mana saja sel tersebut diambil. Apabila diletakkan pada lingkungan yang sesuai, akan tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Sifat totipotensi merupakan kemampuan dari sel-sel jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Pemanfaatan sifat totipotensi pada tumbuhan adalah untuk memperoleh anakan seragam dalam jumlah banyak dan cepat. Parenkim asimilasi yang berfungsi sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis. 2. Parenkim penimbun yang berfungsi menyimpan cadangan makanan karena mempunyai vakuola yang besar. 3. Makan atau melakukan regenerasi, pemulihan diri. Jaringan parenkim terdapat pada sebagian besar tumbuh-tumbuhan. Pada bagian tertentu, sel-sel parenkim terdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, mesofil, endodermis, dan perisikal. Ya, sudah. Baik, terima kasih Dina atas kesimpulannya ya. Gue rasa sudah cukup ya. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya kita belajar tentang organ pada tumbuhan. Dan untuk pekerjaan rumah kalian kerjakan halaman 47 pada buku cetak ya, paket. Kalian kumpulkan minggu depan. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, baiklah. Saya akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.